Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2242. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan binatang itu berubah menjadi abu dalam sekejap. Hah, hanya itu yang bisa kamu lakukan? Kata Molly. Dia berdiri di sana, menatap pihak lain, menyeringai. Tuan Luo Yun, trik apalagi yang kamu miliki? Silahkan, gunakan semuanya. Kata Molly. Dia mencibir. Bagaimana ini mungkin? Kata penguasa domain Luo Yun. Dia mengerutkan kening. Binatang darahku terbentuk dari perpaduan kekuatan darah yang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya itu cukup untuk melukai penguasa domain biasa, tapi sekarang itu hancur berkeping-keping oleh pukulan orang ini. Apa asal-usul orang ini? Kata penguasa domain Luo Yun. Dia tidak dapat mempercayai matanya dan dia diam-diam terkejut. Pembentukan pola rahasia garis keturunan itu adalah metode yang biasa dia lakukan. Dia biasanya terlalu malas untuk bertarung dan hanya melepaskan beberapa binatang eksotis untuk melawan musuh. Tapi sekarang orang lain yang menonton adegan ini juga tercengang. Binatang buas garis keturunan Tuan Luo Yun menggunakan formasi untuk menyerang bersama. Akan tetapi mereka tidak mencapai apapun. Apa asal-usul orang ini dan mengapa dia bisa begitu kuat? Semua orang sangat terkejut. Tuan Luo Yun berdiri di sana dan dengan lambaian tangannya, formasi pola rahasia garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya diserap ke dalam tubuhnya. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Tatapan mata penguasa domain Luo Yun dingin. Kamu menghalangi pembentukan pola rahasia garis keturunanku dengan begitu mudahnya. Aku meremehkanmu. Sarana dasar yang telah kugunakan untuk berkultivasi selama ini adalah kekuatan pusi darah, dan aku menggunakan darah untuk memadatkan susunan pola rahasia. Penguasa Luo Yun berkata dengan acuh tak acuh. Itulah sebabnya aku telah memurnikan kekuatan darah yang berbeda di sini selama zaman yang tak terhitung jumlahnya. Namun sebagai penjaga Heart Deporing dunia, tujuan utamaku sebenarnya adalah untuk memadatkan harta karun tingkat atas ini untuk Master Dao. Ini adalah tugasku yang sebenarnya karena aku telah berada di sini selama miliaran tahun. Penguasa Luo Yun menatap Molly dan berkata, tidak peduli asal-usulmu, kamu telah memprovokasiku. Itu adalah hal yang sangat salah untuk dilakukan. Karena ketika kamu menyerang orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di sini, kamu tidak hanya memprovokasiku, penguasa Luo Yun, akan tetapi penguasa Mi Dao. Jadi hari ini tidak peduli perintah siapa yang kamu ikuti atau apa asal-usulmu, pada akhirnya kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Kata penguasa wilayah Luo Yun. Dia mencibir dan begitu kata-katanya itu terucap, Tuan Luo Yun tidak dapat menahan diri lagi. Seketika aura mengerikan meledak sepenuhnya, menyebar ke segala arah. Bahkan lebih dari itu, untayan-untayan pola rahasia berwarna darah mulai tampak di permukaan kulitnya. Pola rahasia berwarna darah ini dengan cepat menyatu ke dalam lubang hitam berbentuk bulan sabit di atas. Dalam sekejap seluruh pusaran yang melahap dunia meletus dengan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Samar-samar sebuah kekuatan dari dimensi lain turun ke dunia ini. Kekuatan dimensi yang lebih tinggi. Melihat itu mata Molly terpaku. Di permukaan, penguasa Luo Yun berlatih sendiri, namun pada kenyataannya dia bekerja untuk Tuan Mi Dao. Dia memelihara apa yang disebut harta karun jantung pusaran pemakan dunia atau Heart Deporing. Pada saat kritis, di saat menghadapi bahaya, dia juga dapat mengerahkan sinar kekuatan berdimensi tinggi dalam harta karun Deporing tersebut untuk melawan musuh.
Meskipun aura penguasa domain Luoyun sebelumnya sangat mengerikan, namun Molly tidak memperdulikannya karena dia sudah lama melihat bahwa penguasa domain Luoyun memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan dirinya dan hanya merupakan puncak kaisar dewa tahap menengah. Dan di reruntuhan 10.000 dewa, dia bahkan telah bertarung melawan kaisar dewa berdimensi tinggi yang kuat. Karena mereka berdua merupakan puncak kaisar dewa di tahap menengah, jadi Molly sangat yakin bahwa kekuatan penguasa domain Luoyun setidaknya jauh berbeda dengannya. Bahkan pada penguasa Luoyun, Molly juga melihat ada kesulitan umum yang dihadapi oleh orang-orang kuat di alam semesta, laut, dan juga jurang dalam kultivasi mereka. Jika kamu berlatih dengan satu kekuatan di ranah yang sama, maka kamu tidak dapat dibandingkan dengan orang kuat seperti dia yang telah memadukan yin dan yang dari laut semesta dan juga kekuatan abyss di alam yang sama. Entah itu orang kuat dari laut semesta ataupun orang kuat dari dunia bawah ataupun praktisi dari dunia jurang. Asal-usul mereka semua tidak sempurna dan memiliki cerah. Dan mereka hanya dapat terus meningkatkan kekuatan mereka secara linear saja melalui latihan mereka sendiri. Molly merasa bahwa sekarang dia sudah berpengetahuan luas dan mengerti bahwa penguasa Luoyun ini harus mengambil jalan garis keturunan jurangnya. Sementara di jalan ini, penguasa Luoyun telah mencapai puncak ranah kaisar dewa tingkat menengah, dan jantung pusaran pemakan dunia ini juga membutuhkan sejumlah besar kekuatan darah yang kuat untuk memeliharanya. Kekuatan magis yang dikembangkan oleh penguasa Luoyun sebanding dengannya. Jadi Tuan Midao memberikan jantung pusaran pemakan dunia ini kepadanya untuk dipelihara. Di wilayah kekuasaan Tuan Midao, Dewa Midao tidak pernah menyangka bahwa akan ada orang yang berani mengingini harta karun miliknya. Aku ingin tahu apa yang bisa dilakukan oleh harta karun berdimensi tinggi yang ditinggalkan oleh Tuan Midao ini, kata Molly. Tatapan Molly tampak serius. Saat menghadapi penguasa domain Luoyun sebelumnya, Molly tidak merasakan tekanan apapun. Akan tetapi ketika penguasa domain Luoyun mengaktifkan pusaran pemakan dunia, hati Molly secara alami menjadi gugup. Kekuatan dimensi tinggi jauh melampaui kekuatan kaisar dewa. Sekarang aku terluka parah dan aku tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki oleh pusaran dunia pemakan ini. Asal-usul Dao dalam tubuh Molly pun diaktifkan dalam sekejap dan dia menjadi sangat waspada. Penguasa domain ini ingin melihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersikap begitu sombong di depan pusaran melahap dunia ini. Setelah penguasa domain Luoyun selesai berbicara, dia seketika menghilang begitu saja dan lalu berdengung. Tubuhnya tampak menyatu dengan pusaran pelahap dunia dalam sekejap. Seberkas energi tak kasat mata berdimensi tinggi pun melesat menembus kehampaan dan tampaknya ada semacam kekuatan dalam kegelapan yang langsung aktif. Seketika itu juga menyelimuti Molly. Dan pada saat pusat pusaran dunia pemakan bangkit, saat ini jauh di dalam jurang, ribuan mil jauhnya dari sini, di suatu tempat yang gelap nampak sesosok yang memancarkan aura mengerikan memenuhi dunia. Menurut berita sebelumnya, Dewa Hades tampaknya telah muncul di daerah ini. Nampak tatapan mata sosok itu dingin dan tegas, seakan-akan dia bisa melihat menembus segala hal di dunia dan pandangannya tertuju pada area gelap di depan, dan itu adalah dewa kehancuran. Tempat ini adalah area terlarang yang sangat mengerikan di jurang. Tempat ini penuh dengan bahaya. Bahkan seorang guru tahu yang kuat tidak akan berani bertindak gegabah. Belakangan ini dia telah mencari berita tentang Dewa Hades. Dalam pertempuran belum lama ini, Dewa Hades menyelamatkan Ratu Mingyue dan melarikan diri ke kedalaman dunia jurang. Dan hingga kini belum ada jejaknya. Sekarang setelah dia akhirnya menemukan jejaknya, dia tentu langsung bergegas ke sini sesegera mungkin. Aku ingin tahu di mana Dewa Hades itu bersembunyi, kata Tuan Midao. Dia mendengus dingin, namun kemudian twing, dia melangkah keluar dari dunia ini dan lalu memasuki area terlarang.
Pada saat ini di suatu tempat yang jauh di area telarang ini nampak dua sosok sedang duduk bersila di sini dan dua sosok itu nampak saling berpelukan. Suamiku, sekarang kamu dan aku terjebak di sini dan aku khawatir kita tidak bisa pergi, kata permaisuri Ming Yue. Dia bergumam sambil berbaring di pelukan dewa dunia bawah alias Dewa Hades. Akan tetapi tidak ada kekhawatiran ataupun ketakutan di wajahnya. Aku tidak akan menyesal sekalipun aku meninggal asalkan aku bisa terus bersama suamiku. Hahaha, Ming Yue, jangan khawatir. Suamimu yang bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Masalah kecil ini tidak ada apa-apanya. Kamu hanya terjebak dalam dunia jurang ini. Jangan khawatir. Cepat atau lambat suamimu ini akan membawamu keluar dari dunia jurang ini di atas awan berwarna-warni, kata dewa dunia bawah. Dia nampak membelai wajah permaisuri Ming Yue dan berkata sambil tersenyum. Suamiku, kamu selalu suka menggodaku, kata permaisuri Ming Yue. Dia terkekeh. Kapan suamimu ini pernah menggodamu? Kata Dewa Hades. Dia menjawab sambil tersenyum tipis, mengangkat kepalanya dan menatap ke arah dunia jurang di kejauhan. Matanya sangatlah dalam. Suamimu ini sangat serius. Jangan berpikir bahwa kamu dan aku terjebak di sini sekarang. Jika kamu pergi dengan gegabah, kamu pasti akan dikepung oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia jurang itu. Namun takdir tidak dapat diprediksi di dunia ini dan selalu ada secercah harapan dalam krisis. Saya sudah bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah di dunia ini. Namun di saat Dewa Hades berbicara, dia tiba-tiba melihat ke kejauhan. Sebuah jejak dingin melintas di matanya. Penguasa Midao itu ada di sini lagi. Dia benar-benar menghantui kita. Ratu Ming Yue pun yang mendengarnya segera berdiri. Dia menatap ke kejauhan juga dan berkata dengan suara yang, suamiku, apakah kamu ingin bertarung dengannya? Tidak, jangan terburu-buru, kata Dewa Hades. Dia menjawab dengan tenang. Berjaga-jaga dulu di sini, jangan membuat musuh waspada. Dengan demikian, kekuatan dalam tubuh Dewa Hades langsung diaktifkan secara diam-diam.